Halo kawan Kaliber, kita bertemu lagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berpikir kritis. Kami kembali mengajak Anda untuk mendiskusikan isu-isu yang berkembang saat ini, isu-isu politik tentunya, dengan cara berpikir kritis. Jadi kami tidak mengendorse, tidak memihak atau tidak berpihak pada siapapun atau kelompok apapun. Kami tetap independen dan selalu menjaga jarak dengan objek yang kami bicarakan. Bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber dimanapun Anda berada, senang sekali kami tetap hadir untuk mengupas, menganalisa berita-berita terkini, berita-berita politik dari media mainstream. Dan seperti yang disampaikan Mas Edi tadi, memang kami tidak berpihak, kami hanya menganalisa, mengupas berita yang muncul. Jadi ya bisa jadi beritanya memang antara hari ini dan kemarin lusa bisa bertentangan ya. Dan itu bukan bukan artinya beritanya muncul dari kami, tapi beritanya memang demikian adanya dan kami hanya menganalisa apa kemungkinan-kemungkinan terjadi di balik berita tersebut. Dan memang kondisi perpolitikan Indonesia ini lagi aneh-anehnya kan gitu. Banyak hal-hal yang tadinya tidak kita bayangkan, tetapi ternyata malah terjadi. Tapi ya inilah bagian dari hidup di Indonesia dan kita berupaya tetap menjaga kewarasan, kita mendorong masyarakat berpikir kritis. Gitu, Mas. Ya, hari ini kita mau membahas seorang tokoh yang lama tidak terdengar di publik, di media. Ini tokoh yang uh, pernah menjadi salah satu tokoh sentral pada pilkada maupun pemilu yang kemarin-kemarin. Saya ambil dari tempo.co. Begini respons Gerindra setelah dua kader partainya temui Rizik Sihab. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan pertemuan dua kader partainya dengan mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Rizik Sihab hanyalah pertemuan biasa. Seusai persamuhan, menurut Muzani, masing-masing pihak mengajak untuk ikut menjaga suasana kondusif menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Agar suasana demokrasi yang akan kita selenggarakan dalam Pilkada baik di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia bisa berjalan dengan baik dan lancar, ujar Muzani di Komplek Parlemen Senayan pada Senin kemarin. Menurut dia, sikap tersebut dimiliki oleh tokoh-tokoh bangsa termasuk Rizik. Kewajiban itu telah disadari oleh semua insan dan tokoh-tokoh bangsa. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengunjungi Rizik di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu 3 Agustus. Muzani mengklaim pertemuan Dasko dan Habibur Rahman dengan Rizik adalah silaturahim biasa. Dia berujar, Dasko dan Habibur Rahman menjenguk Rizik yang baru saja selesai dirawat di rumah sakit. Persamuhan mereka, kata Muzani, tidak membicarakan hal-hal berat, berdiskusi hal yang ringan tentang soal kesehatan dirinya, ujar Muzani. Muzani mengatakan tidak tahu apakah pertemuan mereka juga membahas penyelesaian kasus KM50. Kasus KM50 yang dimaksud ialah kasus tewasnya 6 orang anggota FPI yang tengah mendampingi Rizik pada Desember 2020 lalu. Saya belum cek, tapi sepertinya itu bicara hal yang ringan-ringan, ujar Muzani. Pengacara Rizik Aziz Yanwar mengatakan pertemuan tersebut merupakan silaturahmi dan diskusi yang kerap dilakukan Rizik secara umum dengan siapapun. Aziz mengungkapkan dalam pertemuan itu Rizik meminta Dasko dan Habibur Rahman membentuk kabinet berdasarkan meritokrasi. Aziz menegaskan pertemuan itu hanya beragendakan silaturahmi. Kami menjamin tidak ada bahasan soal dukungan untuk pemilihan kepala daerah, kata Aziz. Rizik, dia melanjutkan, juga meminta kepada dua petinggi partai Gerindra itu untuk selalu melindungi, mengayomi masyarakat khususnya umat Islam saat Prabowo menjalankan perannya sebagai presiden pada Oktober mendatang. Dalam kasus KM50, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menduga terjadi pelanggaran HAM terhadap tewasnya 4 dari 6 anggota FPI. Akan tetapi jelang 2 tahun berselang, dua terdakwa kasus KM50, Brigadir 1 Fikri Ramadan dan Inspektur 2 M Yusmin Ohorela justru divonis bebas oleh Hakim Mahkamah Agung pada September
2022. Ini menariknya, FPI kan pendukung setia Prabowo pada pemilu-pemilu kemarin dan juga pada Pilkada Jakarta yang kemarin ya. Terus Ya, hubungan itu. Sekarang ada lagi tali silaturahmi yang dijalin. Menurut Pak Sindra gimana hubungannya? ya itu satu hal yang kita harus melihatnya dari sisi yang positif ya. Ini kan Habib Rizik baru saja keluar dari rumah sakit kan gitu. Artinya dalam proses penyembuhan lah. Satu hal yang sangat wajar kalau orang sakit dikunjungi, ya kan itu menunjukkan memang tidak ada kebencian dan memang memang di Indonesia harusnya seperti itu ya kekeluargaan itu menjadi hal yang utama dan ini menjadi contoh yang sangat baik. Eh, yang agak apa membuat masyarakat ini melihatnya menjadi berita yang mengejutkan kan selama ini Habib Rizik itu dianggap berseberangan dengan pemerintah dan sekarang dua tokoh Gerindra ini adalah bagian dari pemerintah padahal dulunya kan didukung oleh mereka menjadi satu ya bahkan kalau ingat tahun 2019 waktu itu saat Habib Rizik itu eh, tidak pulang-pulang kan gitu karena berbagai masalah lah kan. Waktu di salah satu kampanye bahkan Pak Prabowo mengatakan kalau saya menang jadi presiden, saya akan mengirim pesawat pribadi saya untuk menjemput Habib Rizik. Karena menurut beliau apa yang terjadi dengan Habib Rizik itu adalah sebuah kezaliman dan fitnah. Kan itu sebetulnya dampak dari kemenangan Mas Anies kan di tahun 2017 dengan ada gerakan 212 dengan bagaimana FPI itu mendukung Mas Anies secara full ya dan akhirnya memenangkan pilkada tersebut. Nah, kita kita tentunya tidak ingin masuk ke ranah hukumnya, ya kan sebetulnya ada kejadian apa, tetapi satu kita melihat ini adalah hal yang baik, rekonsiliasi lagi yang mungkin selama 5 tahun belakangan kubunya Pak Prabowo ini jadi nggak enak kan kalau misalnya tetap menjalin hubungan baik dengan Habib Rizik dan apa FPI misalnya karena ya di era Pak Jokowi sendiri kan dibubarkan nih FPI-nya itu dibubarkan kemudian ya dianggap seperti menjadi musuh dari pemerintah sedangkan Pak Prabowo dan Gerindra itu menjadi bagian dari pemerintah tetapi ini satu hal yang positif lah menunjukkan tidak ada dendam memang harus saling menyayangi saling menghormati itu hal yang positif. Di sisi lain juga itu hal yang menarik disampaikan oleh Habib Rizik, apa yang juga disampaikan oleh Mas Aziz, Bang Aziz ini saya kenal baik dengan beliau. Mungkin nanti perlu juga kita kita undang Mas, kita ajak Ya, ngomong. ya, menarik nih Bang Aziz. Eh, tugas pemerintah secara konstitusi itu tugas yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, peristiwa KM 50 itu kan menjadi tanda tanya besar. Di mana letak tanggung jawab pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia itu? Artinya, kalau memang eh, mereka-mereka yang nyawanya hilang dalam peristiwa itu terbukti dengan jelas memang melakukan pelanggaran hukum yang sangat berat sehingga aparat penegak hukum itu harus mengambil tindakan ya itu kan bisa bisa diterima oleh masyarakat kan tapi ini kan agak gelap sampai hari ini itu eh, kita tidak tahu sebetulnya yang terjadi apa kenapa bahkan juga yang membuat banyak masyarakat itu eh, nggak terima kan yang di eh, ditersangkakan didakwa itu kan dibebaskan ya kan
Jadi wajarlah masyarakat itu merasa tidak ada keadilan. Nah ini kan Habib Rizik ingin mengungkapkan ya tolonglah di masanya Pak Prabowo itu yang namanya hukum, yang namanya keadilan itu ditegakkan. Artinya, ya kalau memang yang salah, ya wajar untuk mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi kalau nggak salah, ya jangan dikriminalisasi, apalagi sampai nyawanya hilang. Karena sekali lagi, pemerintah punya tugas untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi loh. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, poin terakhir dari pertemuan ini yang memang sepertinya tidak diungkap, ya, ya pasti akan berhubungan dengan Pilkada Jakarta. Karena tadi seperti saya sampaikan lagi tahun 2017, Habib Rizik ini punya peran yang sangat luar biasa untuk memenangkan Mas Anies Baswedan dan Bang Sandi. Ini harus diakui lah peran beliau sangat sangat besar untuk memenangkan Mas Anies dan Bang Sandi. Nah di 2024 ini kan terjadi pilkada lagi dan sepertinya ada apa ya hal-hal yang eh, akan mengejutkan masyarakat dengan perkembangan yang ada ini kan. Kita bisa melihat ada berita dari PDIP di mana kita kemarin sudah bahas, ya, juga dipertegas lagi oleh juru bicara PDIP tentang eh, perbedaan visi, lah, perbedaan cara pandang antara PDIP dengan Mas Anies Baswedan, gitu. Nah, ini kan berarti hampir dipastikan kalau PDIP tidak akan mengusung Anies Baswedan, ya kan? Itu sudah dipastikan. Jadi kalau kita bicara misalnya eh, Kim, Koalisi Indonesia Maju ini akan mengusung eh, Kang Emil ya, Ridwan Kamil kan sepertinya akan diumumkan besok atau dalam waktu dekat lah. Nah, apakah memang masih lawannya itu Anies Baswedan? Di sisi lain kita melihat bahwa Nasdem, PKB itu karena memang mereka DNA-nya adalah DNA bagian dari pemerintah, akan berat untuk ditempatkan menjadi oposisi. Karena tidak memiliki pengalaman untuk menjadi oposisi, nggak terbiasa, belum pernah sama sekali menjadi partai yang di luar pemerintah. Dan pastinya kalau kalau saya menjadi Pak Prabowo pun dia butuh ketegasan. Kalian ini mau menjadi bagian dari pemerintah atau mau di luar? Kalau mau di dalam pemerintahan, ya masa beroposisi dengan orang yang saya dukung, bahkan orang yang Anda dukung itu mengatakan akan beroposisi dengan saya, kan nggak masuk akal kalau posisinya seperti itu. Nah jadi ya kalau saya memprediksi ini PKB, jadi selain selain PDIP ini juga tidak akan mendukung Anies Baswedan, PKB juga sepertinya nggak akan dukung Anies Baswedan. Nasdem walaupun kemarin sudah sempat menyampaikan ke media akan mendukung Anies Baswedan, tapi ini bisa berubah karena juga sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Saroni kan, kalau ini bisa berubah karena konstelasi politik itu bisa berubah, ada dinamika-dinamika yang bisa saja muncul gitu. Nah, yang paling menarik kan PKS. PKS itu pada saat ulang tahunnya PKB, kan Presiden PKS nyeletuk nih kan ke ke Pak Dasko ya kan gitu sebagai ketua harian
DPP Gerindra ya, Partai Gerindra, mengatakan ya kalau yang diajak itu jangan PKB aja, PKS juga diajak. Kan secara sejarah juga PKS ini selalu mendukung Pak Prabowo kan. Selama 2 pemilu melawan Pak Jokowi, PKS selalu mendukung Pak Prabowo 2014, 2019 kan. Nah, ini apakah memang akhirnya Pak Prabowo juga akan menarik PKS? Kalau menarik PKS, PKS masuk, nggak mungkin kan PKS itu kan tetap mendukung Mas Anies Baswedan. Nah, kalau yang sudah mulai muncul rumornya nih Mas, juga dengan kemarin Pak BTP, Pak Ahok mengatakan eh, ada upaya untuk menjadikan Jakarta itu pasangan yang didukung Kim plus lawannya kotak kosong. Ini bisa terjadi. Jadi jangan kaget buat kawan kaliber, buat masyarakat semua di Jakarta bisa muncul pasangannya misalnya nih, Kang Emil, Ridwan Kamil akan berpasangan kadernya PKS. Itu sangat mungkin. Karena apapun ceritanya, PKS itu kan pemenang pileg di Jakarta. Jadi wajarlah kalau mendapatkan minimal eh, posisi wakil gubernur. Nah, kalau terjadi Kang Emil berpasangan dengan salah satu kader PKS, berarti yang tinggal di luar itu hanya PDIP. Dan PDIP tidak mungkin mengusung pasangan sendiri, Mas. Apa yang terjadi? Akhirnya akan melawan kotak kosong. Nah, ini bisa jadi hal-hal kemungkinan seperti yang dibicarakan dengan Habib Rizik, ya supaya juga tidak terjadi gejolak kan di masyarakat, sudah didiskusikan dulu bagaimana kemungkinan-kemungkinan akan terjadi. Kira-kira begitu, Mas. Ya, kembali soal pertemuan kader Gerindra sama Habib Rizik itu, yang menarik tuh nanti kalau misalnya pada masa pemerintahan Pak Prabowo itu mengungkap kasus KM 50 karena Komnas HAM sudah menyatakan ini pelanggaran HAM, bahkan pelanggaran HAM berat waktu itu. Ini menarik buat Pak Prabowo itu bisa agak mencucikan namanya gitu. Karena Pak Prabowo selama ini kan lekat dengan tokoh yang eh, diidentikan dengan pelanggaran HAM gitu ya pada tahun 98. Nah, kalau Pak Prabowo bisa mengungkap ini atau mengadili setuntas-tuntasnya kasus KM 50, itu ada pembenaran dari Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo itu bukanlah seorang pelanggar HAM. Kira-kira begitu, Mas. Ya pastinya banyak hal lah kan gitu. Eh, apa? Artinya 5 tahun ini kan sudah pasti karena pemerintah Pak Jokowi kan menganggap Habib Rizik itu berada di apa berseberangan lah kan gitu. Jadi kan juga nggak enak kan buat kader-kader Gerindra, petinggi-petinggi Gerindra untuk terlihat misalnya menjalin hubungan dan lain sebagainya kan. Jadi sebetulnya banyak hal yang istilahnya perlu didiskusikan lagi karena mungkin selama 5 tahun lebih, apalagi kita bicara juga Habib Rizik kan tidak berada di Indonesia berarti sebelum pemilu kan, sebelum 2019. Banyaklah pastinya hal-hal yang perlu dibicarakan, tetapi ya kalau kita melihat dalam waktu dekat ini pasti berhubungan dengan pilkada, terutama pilkada Jakarta. Yang lain-lainnya bisa menyusul, tapi Ya, yang jelas pastinya timnya Pak Prabowo tidak ingin terjadi gejolak kan di Jakarta kalau ada hal-hal yang di luar perkiraan masyarakat. Karena apapun ceritanya, surveinya Mas Anies kan tertinggi nih. Surveinya Mas Anies itu tertinggi, pendukungnya masih banyak, ya, dan banyak yang militan kan, ya karena saya mantan jubir, Amin kan tahu persis terjun langsung ya. Jadi, nah ini kalau ternyata tiba-tiba Mas Anies nggak dapat tiket, ya, dengan dinamika yang terjadi, kan bisa bisa terjadi gejolak gitu. Nah ini kan yang juga harus diantisipasi. Maka kita lihatlah
kita Ya, lihat bagaimana proses perpolitikan di Indonesia ini, khususnya di Jakarta, karena ada manuver-manuver yang cukup mengejutkan. ya, Tapi tetap kita upayakan apapun itu, siapapun yang menjadi pemimpin, jangan sampai rakyat ditelantarkan, jangan sampai yang diutamakan justru kepentingan kelompok mereka, keluarga mereka, atau diri pribadi, tapi justru rakyat. Itulah tugas kita yang paling utama. ya. Ada yang menarik lagi kalau misalnya kemarin FPI itu kan dibubarkan pada masa pemerintahan Jokowi. Nah, kalau misalnya pemerintahan mendatang di bawah Pak Prabowo ini diizinkan kembali untuk lahir atau dengan reinkarnasi lah dengan nama lain itu menarik nanti. Kita tunggu perkembangan berikutnya, kemesraan yang terjalin lagi antara Prabowo dengan Habib Rizik Syihab. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Kami tunggu komentar Anda tentang pertemuan kader Gerindra yang representasi dari Pak Prabowo tentunya dengan Habib Rizik Syihab yang merupakan representasi dari kekuatan Muslim khususnya yang di Jakarta. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.